Sekali lagi saya ingatkan ya, ketika Anda tidak bisa mengkontrol pikiran bawah sadar Anda, ketika terjadi sesuatu emosi negatif seperti ini dan membiarkan pikiran bawah sadar Anda mengkontrol tubuh Anda, maka hasilnya akan bahaya banget. Seperti kita lihat ada banyak kasus seperti sampai bunuh diri dan sebagainya. Itu karena dia mengalami depresi atau emosi negatif yang luar biasa. Kalau dia tidak segera sadar, maka tubuhnya ini akan terombang-ambing dan akan mengambil keputusan sesaat. Dan itu sangat berbahaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama saya Yang. Oke, terima kasih teman-teman. By the way, saya sudah cukup lama ya nggak bikin video. Nggak lama banget sih, nggak sampai seminggu. Tapi karena biasanya kan di channel ini kan hampir setiap hari ya 2 hari sekali, 3 hari sekali lah saya share pengalaman dan sebagainya. Ya semoga bisa bermanfaat ya. Kalau kamu memang suka channel ini, kamu bisa klik subscribe dan nyalain loncengnya. Tapi nggak maksa ya, kalau kamu suka aja. Jangan sampai saya mengganggu kehidupan Anda. Baik teman-teman, terima kasih telah menyimak video di channel itu. Ada kecepatan ya aku ya. Video di channel ini tuh ada 300 lebih, sehingga Anda bisa melihat, Anda bisa mengulang-ulang mungkin bagian-bagian yang penting di video ini. Dan jangan lupa dipraktekkan, karena banyak sekali testimoni, ada ratusan orang ya sudah membuktikan teknik-teknik banyak yang berhasil gitu ya. Saya tidak menjamin itu berhasil, tetapi alhamdulillah banyak yang kehidupannya sudah terbantu gitu ya. Lihat video-video saya sebelum ini, cek komentar-komentarnya. Saya juga ada sebuah video yang saya buat part, yaitu video berterima kasih sama uang. Itu ditonton oleh puluhan ribu orang dalam waktu yang singkat dan mendapat ribuan komentar. Anda bisa cek video-video saya sebelumnya. Oke. Baik teman-teman, saat hari ini materinya bukan materi ya, sebenarnya saya akan sharing bagaimana caranya mengelola stres Anda. Karena memang stres itu perlu dikelola. Kalau tidak dikelola, itu akan bisa menjadi sebuah penyakit, akan bisa membuat Anda jadi sakit. Gara-gara apa? Gara-gara stres. Bagaimana cara mengelolanya? Ala saya, ala Yayang. Saya akan bahas di video ini, simak sampai selesai. Tahukah Anda bahwa sebenarnya kita tuh sudah mengalami stres sejak kita tuh masih kecil banget. Sejak kalian masih kecil banget, sejak saya masih kecil. Ketika umur 1, 2 tahun, 3 tahun balita, kita dibelikan mainan oleh orang tua kita. Atau kita minta mainan dan mainan itu punya kita. Bener gak? Setelah itu, kita main dan mulai bergaul dengan orang-orang lain, teman-teman lain, balita-balita lain di saat itu. Dan mainan kita pun direbut. Apa yang terjadi? Kita marah-marah, kita teriak-teriak, kita sampai guling-guling dan sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada suatu ketidaknyamanan yang diambil dari diri kita. Dan tanpa Anda sadari, itu akan terus ikut ke dalam diri kita. Ya, akan ikut terus sampai kita dewasa, sampai hari ini, bahkan mungkin sampai kita tua nanti. Lalu bagaimana Mas caranya menghilangkan? Saya rasa ini bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dikelola. Kenapa? Karena stres itu juga bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan bahas di video ini. Simak video ini sampai selesai. Saya minta Anda untuk tinggalkan komentar di bawah ini. Saya doakan yang komentar Anda bisa mendapatkan rezeki yang lebih berlimpah, dan kita akan doain sama-sama. Ada puluhan ribu viewer channel ini yang akan mendoakan doa Anda di bawah. Oke, silahkan tulis doa Anda di komentar. Lebih tepatnya mungkin video ini akan mengarah untuk tips-tips bagaimana mengelola stres Anda gitu ya, karena setiap hari pikiran kita ini terus berjalan. Oke, dan itu adalah ciri-ciri orang yang cerdas. Wah, ini saya kasih Anda untuk sedikit gambaran ya. Orang yang cerdas itu pikirannya jalan terus gitu loh. Bahkan ketika kita tidur sebenarnya pikiran bawah sadar itu berjalan terus. Makanya Anda bisa ngipi dan sebagainya. Pernah kan mimpi dan sebagainya. Mimpi sesuatu, mungkin Anda kepingin meraih sesuatu terus akhirnya sampai mimpi gitu. Nah, itu tanda bahwa pikiran bawah sadar kita terus berjalan. Pikiran sadar tidur istirahat ya. Pikiran bawah sadarnya berjalan. Oleh karena itu, ilmu tentang pikiran bawah sadar ini penting, karena jarang sekali SD, SMP, SMA tidak diterangin. Itu ya. Dan di kuliah pun hanya jurusan-jurusan tertentu yang mempelajari ini, namun tidak terlalu detail dan mungkin tidak terlalu ke prakteknya. Semoga di video ini Anda bisa mendapat
di channel ini Anda bisa mendapatkan banyak hal tentang pikiran bawah sadar yang sudah saya praktekkan dan saya geluti lebih dari 10 tahun. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Oke, ini ala saya ya. Yang pertama itu kalau saya stres, saya itu biasanya diem dulu, saya tenang dulu. Kita harus tenang dulu ya. Kenapa? Kalau kita memang lagi stres, misalkan kita lagi, contoh nih, saya nih ya, saya lagi kerja nih, saya lagi fokus, saya lagi buka laptop dan sebagainya, terus anak saya datang minta main gitu ya sebenarnya. Nah itu sebenarnya itu adalah distraction di dalam pikiran ya. Dan gimana lagi kita nggak bisa ngulang lagi momen sama anak. Di saat itu juga saya harus nyelesain pekerjaan. Nah ini mungkin banyak yang mengalami hal seperti ini dalam kerjaan Anda. Mungkin Anda kerjanya di rumah dan Anda mengalami hal seperti ini. Yang saya lakukan adalah saya tenang dulu, saya diem dulu, saya tarik nafas saya dulu. Tariknya yang dalam gitu ya. Ketika Anda narik dalam nafas Anda, maka sampai kepala Anda sampai ke belakang kayak gini. Jadi Anda merem aja. Anda tarik nafas Anda, tarik nafas, dan itu lakukan berulang-ulang kali ya, beberapa kali. Yang dalam banget sampai kepala Anda ke belakang. Lalu hembuskan lewat mulut. Setelah itu Anda bilang di dalam hati Anda bilang tenang, tenang, relax, relax, tenang, tenang, relax. Ya, bisa jadi bilang astagfirullah, ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Itu bisa. Itu sedikit meredakan gitu ya. Jadi lakukan itu dulu, tenang dulu, relax dulu. Jangan langsung teriak, jangan langsung ini. Gitu ya, karena gini, pikiran bawah sadar ini kadang meresponnya tuh langsung spontan. Pikiran bawah sadar klik langsung tindakan. Langsung teriak. Pernah nggak Anda itu lagi naik sepeda motor, terus ada orang atau Anda naik kendaraan lah. Ada orang di sebelah Anda itu nyalip ngawur gitu, nyalip lewat kiri, sret. Habis itu ada yang teriak, "Woi!" Langsung ada teriak. Itu karena Anda kaget, pikiran bawah sadar respon langsung menjadi tindakan. Nah, berbahaya juga karena mulut kita ini ada yang bilang lebih tajam dari pisau gitu. Makanya ini ngeri banget. Nah, karena itu kita lebih baik tenang dulu, relax ya. Tarik nafas dulu dan sebagainya. Habis itu baru kita mulai menyadarkan pikiran kita. Kalau nggak gitu nanti pikiran sadar yang mengambil alih. Karena pikiran bawah sadar ini kekuatannya luar biasa, teman-teman. Ya, pikiran bawah sadar kekuatannya luar biasa. Kalau kita nggak bisa kontrol ini, dia akan kendalikan tubuh kita ini. Maka yang kita lakukan, tarik nafas dulu, santai dulu, relax dulu. Habis itu kita mesti sadar dulu. Oh iya, sadar gitu ya, sadar. Kita mesti sadar, habis itu kita mengambil tindakan yang tepat. Contohnya nih, misalkan tutup laptopnya dulu. Kalau saya biasanya tutup laptop dulu, saya sapa dulu anak saya gitu. Kenapa toh dek gitu ya. Habis itu saya ajak bicara dulu sebentar, 5 menit, 10 menit, gak apa-apa nih, saya tinggalin dulu kerjaan saya sebentar. Habis itu saya pindahkan anak saya ini ke tempat yang lebih oke gitu kan. Misalkan saya kasih ke mamanya atau saya kasih ke ini, lalu saya bisa melanjutkan kerjaan lagi gitu ya. Ini salah satu mengelola itu kayak gitu. Kalau Anda tidak kelola, Anda akan membiarkan pikiran bawah sadar Anda mengambil alih, take control tubuh Anda. Dan itu berbahaya sekali. Ketika itu hal yang negatif, itu sangat berbahaya sekali. Karena pikiran bawah sadar akan langsung ceplos kayak gitu, ceplos, langsung tindakan, respon das. Nah, inilah teman-teman orang-orang yang sangat rugi. Kadang kita pikirannya kan agak gelap gitu ya. Nah itu karena dikendalikan oleh pikiran bawah sadar yang mengambil take control emosi sesaat, yang mengubahnya menjadi sebuah tindakan. Dan ini berbahaya kalau Anda nggak bisa kontrol. Artinya ketika Anda sudah mengalami hal seperti ini, stres mendadak dan seperti ini, Anda harus langsung sadar dulu, rilekskan dulu, lalu Anda harus sadar gitu ya. Habis itu pasrahkan ke Allah, habis itu mengambil tindakan yang Anda rasa tepat. Itu yang pertama yang biasanya saya lakukan seperti itu.
Karena saya memang sering mengalami distraction ketika saya kerja, terutama kerja Anda dimanapun, mungkin Anda sering mengalami gangguan ketika Anda sedang lagi fokus kerja. Fine. Sekali lagi saya ingatkan ya, ketika Anda tidak bisa mengkontrol pikiran bawah sadar Anda, ketika terjadi sesuatu emosi negatif seperti ini dan membiarkan pikiran bawah sadar Anda mengkontrol tubuh Anda, maka hasilnya akan bahaya banget. Seperti kita lihat ada banyak kasus seperti sampai bunuh diri dan sebagainya. Itu karena dia mengalami depresi atau emosi negatif yang luar biasa. Kalau dia tidak segera sadar, maka tubuhnya ini akan terombang-ambing dan akan mengambil keputusan sesaat. Dan itu sangat berbahaya sekali. Oke, jika Anda merasa video ini bermanfaat, Anda bisa share video ini dan kasih tahu ke orang-orang untuk sadar ketika dia dalam kondisi emosi negatif. Kalau nggak gitu, pikiran bawah sadar akan take control tubuhnya dan dia akan melakukan tindakan yang negatif yang mungkin di luar nalar dia. So be careful, hati-hati. Oke, fine. Cara kedua, saya selalu menyiapkan air putih. Jadi apapun kondisi Anda, misalkan Anda hari ini lagi sedang kerja atau apa, atau Anda lagi kemana, atau mungkin Anda lagi nyetir atau apa ya, yang dimana Anda itu membutuhkan suatu fokus atau konsentrasi, karena biasanya stres itu akan datang ketika Anda lagi konsentrasi atau ketika Anda lagi, dan tak terduga stres itu akan datang ya. Oleh karena itu siapin air putih, entah itu dalam bentuk botol atau dalam bentuk gelas. Jadi saya itu kalau lagi kerja, saya itu selalu menyiapin air putih. Untuk apa? Anda kerja 20 menit, 30 menit, isi diri Anda dengan air putih. Itu ya, karena kalau kita stres, otomatis kepala kita panas nih. Lagi panas kepala kita, gitu ya. Dan setan kan biasanya ada di situ, ada di yang panas-panas kayak gitu. Maka kita cairkan dengan air putih. Saya biasanya gitu. Itu akan membuat kita lebih rileks, lebih santai. Atau apapun itu, Anda sukanya kopi atau apa, tapi prefer sebenarnya air putih. Kalau emang Anda suka ngopi, Anda bisa siapin kopinya juga di samping air putih itu. Oke, fine. Itu cara saya. Cara kedua saya adalah saya nyiapin air putih. Nah, selanjutnya apa, Mas? Yang ketiga adalah ketika kita udah bener-bener ini, stres itu biasanya datang juga karena kita capek gitu ya, kita capek. Lakukan ritual mandi air hangat gitu atau air panas. Jadi Anda luangkan waktu untuk ngerebus air, habis itu Anda berendam dulu, santai, relax dulu. Anda basuh muka Anda, habis itu Anda basah yang kepala yang di sini sama kepala belakang ini. Itu akan lebih meredakan Anda. Lakukan perendaman sekitar 10-15 menit, itu akan membuat Anda jauh lebih relax. Oke, jadi dengan bantuan itu Anda akan bisa lebih powerful lagi untuk menghadapi hari gitu ya. Kelola stres Anda akan berubah dunia Anda. Sumpah luar biasa efeknya ya. Kalau Anda bisa mengelola stres Anda, diri Anda akan menjadi jauh lebih baik. Kenapa banyak orang tidak berubah hidupnya, atau bahkan hidupnya malah grafiknya turun? Karena dia mengikuti alur stresnya. Karena itu, kelola sekarang. Jangan sampai Anda nyesel. Gitu ya. Oke. Fine, jadi teman-teman sudah paham betapa bahagianya ketika kita bisa mengelola stres dan betapa buruknya efek kalau kita nggak bisa mengelola stres. Jika kamu suka video ini, kamu bisa share, dan saya ingin Anda menuliskan komentar. Mungkin kamu punya pengalaman atau apa, Anda bisa tuliskan di komentar. Dan jangan lupa follow Instagram saya, ada di bawah di link deskripsi di @yayangsundawa, agar Anda bisa berinteraksi dengan saya langsung. Saya juga sering buka question and answer atau pertanyaan, dan saya menjawab juga di story Instagram saya. Jadi Anda bisa langsung tanya-tanya saya dengan saya di situ. Oke, thank you. Semoga video ini bermanfaat. Saya doakan semoga teman-teman rezekinya berlimpah ruah, datang kejutan-kejutan positif ke dalam diri Anda yang enggak Anda duga-duga. Saya doakan juga selalu diberikan kesehatan. Yang punya utang saya doakan juga segera lunas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.